Saya udah bawa bukti-buktinya kalau Bang Rasman itu telah melecehkan. Cewek itu bukan barang, Bang. Wanita itu bukan barang. Garis bawahi. Anda tidak boleh merendahkan wanita dan menganggap wanita itu sebagai barang. Bolehlah kita coba. Emang kita apaan dicoba-coba? Abang sanggup nggak ngadepin? Masa abang kalah sih? Abang kan lawyer, ahli hukum. Masa sama saya yang gak kuliah, cuma tamatan SMA kelas 2 aja, abang kalah, abang nggak bisa ngomong secara etis depan publik. Ditegurnya itu si Dennis. Dia bilang, maaf ya adek, ini kakak yang begini, ada rekaman. Terus dia merasa, apa saya tidak dipermalukan? Apa dia tidak mengganggu ketentraman saya? Dia yang saya laporkan mengganggu ketentraman saya, membuat ujaran kebencian di depan umum, panggil-panggil I love you. Apa hak kau bilang I love you sama saya? Dennis Karista meluapkan kemarahan kepada Rasman Arif Nasution usai dirinya merasa dilecehkan. Dennis bahkan menyambangi Komnas Perempuan untuk minta perlindungan hukum. Perseteruan antara Dennis Karista dengan Rasman Nasution makin hari makin memanas. Selebgram tersebut akhirnya telah mengambil tindakan dengan mengadukan kuasa hukum Medina Zain tersebut ke Komnas Perempuan usai dirinya merasa mendapatkan pelecehan seksual oleh Rasman Arif Nasution. Tidak mau kalah dari Dennis, di hari yang bersamaan Rasman secara lantang menanggapi aksi dari Dennis tersebut. Melalui siaran persnya kepada awak media dengan sambungan virtual, Rasman meluapkan kegelisahannya yang selama ini ia alami dari segala permasalahan yang terjadi. Lantas, langkah apa yang dipersiapkan Rasman untuk menghadapi sejumlah seterunya tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Dennis Karista baru-baru ini menyambangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan hukum, juga dukungan usai dirinya merasa mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh Rasman secara sadar dalam sebuah sesi wawancara di hadapan media. Yang lebih lagi membuat Dennis sedih ialah kondisi dari sang ibundanya yang mengaku sangat terpukul oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Rasman terhadap putrinya di hadapan publik. Lantas, seperti apakah hasil pertemuan Dennis dengan pihak Komnas Perlindungan Perempuan kemarin? Dan seperti apa pula tanggapan Rasman Arif Nasution terkait aksi Dennis yang mengadu ke Komnas Perlindungan Perempuan tersebut? Jadi agendanya hari ini saya ke Komnas Perempuan untuk, saya kan nggak didampingi lawyer, saya akan menghadapi sendiri, tapi saya Dennis Karista akan meminta perlindungan yang disediakan negara karena saya udah bawa bukti-buktinya kalau Bang Rasman itu telah melecehkan. Bang Rasman bilang, bangun tidur dari tempat tidur bahas saya, baju pun you can see. Emang kenapa kalau misalkan gua pakai baju you can see? Ingat ya, pelecehan itu terjadi bukan karena baju, tapi karena otak lu sama tingkah laku lu. Lu melecehkan gue secara gestur, dan lu itu ngomong di publik, di tempat yang lu tahu lagi direkam saat preskon. Dan ingat, itu gue gak marah saat itu. Tapi saat mama gue nonton itu, emak gue marah sama gue. Dan emak gue, kasihan gue sama emak gue gak tega. Lu gak pantas bang, apalagi anda itu adalah pengacara yang harusnya jadi panutan, bukannya malah melecehkan wanita. Kalau misalkan ini dibiarin, menurut gue, nanti akan ada jadi orang, jadi contoh yang tidak baik untuk publik. Jadi menurut gue, Bang Rasman harus dikasih efek jera karena telah melecehkan kaum wanita. Jangan karena anda pikir wanita di luar sana terjadi pelecehan karena bajunya bang. Bukan, banyak yang tertutup juga banyak yang terjadi dilecehkan. Tapi itu terjadi karena adanya otak kotor seperti Bang Rasman.
Cewek itu bukan buat dijadikan mencoba-coba untuk barang itu, buat bagian itu. Cewek itu bukan barang, Bang. Wanita itu bukan barang, garis bawahi. Anda tidak boleh merendahkan wanita dan menganggap wanita itu sebagai barang. Bolehlah kita coba, emang kita apaan dicoba-coba? Kita coba siapa yang jago, kata dia. Urusan yang itu gitu. Anda tahu semua kan konotasinya di mana? Di mana lagi kalau bukan maksud si abang diranjang. Abang jaga mulut abang. Abang itu merendahkan kita sebagai kaum wanita. Saya tidak bisa dicoba-coba dan saya nggak pernah dicoba-coba. Mama saya marah besar loh. Kasihan mama saya. Jadi saya udah mendaftarkan untuk pengaduan besok. Saya udah dapat jadwal besok jam 2.30. Oke. Dan saya akan tetap menghadapi Bang Rasman tanpa lawyer. Saya Denis Caresta. Saya cuman sekolah sampai SMA kelas 2, bahkan kuliah pun saya tidak. Dan saya berani menghadapi Bang Rasman sendiri. Pertanyaannya, abang sanggup nggak ngadepin? Masa abang kalah sih? Abang kan lawyer, ahli hukum. Masa sama saya yang nggak kuliah, cuman tamatan SMA kelas 2 aja, abang kalah? Abang nggak bisa ngomong secara etis depan publik. Abang melecehkan, sebagai pengacara abang melecehkan saya dan kaum wanita di muka publik. Mas abang yang katanya berpendidikannya sampai gelarnya apa tuh banyak banget? Apa sih banyaknya? SH, MH, SHG, dokter ya. Saya kurang ngerti gelar-gelar abang itu karena saya cuman sampai SMA kelas 2 dan saya kuliah pun tidak. Nah, jadi Abang Rasman, kalau sampai Abang Rasman kalah sama saya sih abang malu banget. Dan saya yakin saya membela yang benar. Dan saya tidak akan membela yang salah. Dan yang apa abang lakukan di publik, di publik dan di mata hukum, abang sudah salah menurut saya. Tolong ditanya dia, jangan baper lah. Jangan bawa-bawa perasaan. Yang aku bilang itu ada orang bangun tidur, ngomong-ngomong nyebut-nyebut nama saya, si abang. Nah, besar. Ininya besar. Enggak, itu kan yang dipersoalkannya kan, seperti buah kelapa. Saya tidak suka, apalagi seperti buah pepaya. Saya sukanya mangga. Pakaian you can see. Terus apa masalah? Ada orang pakaian you can see. You can see kan dapat aku lihat. You can see. You dapat dilihat. Terus besar seperti buah kelapa. Saya tidak suka, kepalanya besar. Saya tidak suka, apalagi buah pepaya. Saya suka buah mangga. Terus, why not? What problem? Kok merasa dia? Justru saya yang mau melaporkan dia ke Komnas HAM. Menjerit-jerit dia. Saya lagi preskon, ada bini saya, ada anak saya, ada satu lagi anak saya paling kecil. Jerit-jerit, abangku sayang, I love you, I need you. Kira-kira kenapa itu? Melecehkan nggak itu sama saya? Curiga orang, melapor abang saya dari kampung. Hei, kenapa kau dengan dia itu? Jangan-jangan ada sesuatu tuh. Apa enggak itu, kenapa kayak gitu sama kau? Curiga orang. Saya mau laporkan dia, bukan dia laporin saya. Ya Allah, jangan baper ya. Kasihan kau. Makanya jangan sembarangan. Saya buat laporan polisi. Ini saya baru dapat laporan nih, katanya staf saya, katanya tadi Denis ke kantor saya. Mereka sudah gerak terhadap seorang Denis Caresta. Syukur istri saya nggak marah. Syukur anak saya nggak marah. Yang perempuan, yang laki, yang paling kecil umur 7 tahun, marah. Ada videonya, datang ke depan. Ditegornya itu si Denis. Dia bilang, maaf ya adek, ini kakak yang begini, ada rekaman. Terus dia merasa, apa saya tidak dipermalukan? Apa dia tidak mengganggu ketentraman saya? Dia yang saya laporkan mengganggu ketentraman saya, membuat ujaran kebencian di depan umum, panggil-panggil I love you. Apa hak kau bilang I love you sama saya? Apa hak kau teriak-teriak sama saya, Denis? Enak aja kau. Giliran kau dilapor, pusing kepala kau kan? Selain permasalahan hukum dengan seorang Denis Caresta, Rasman juga sedang terlibat sejumlah perseteruan dengan sejumlah pihak.
Dan di antara para seterunya itu, nama pengacara Hotman Paris lah yang nyatanya bisa dikatakan menjadi musuh yang paling sengit diperlihatkan Rasman. Mengenai pencabutan kuasa Iklim Hakim terhadap dirinya yang santer disuarakan oleh Hotman, Rasman akhirnya menepis kabar tersebut dengan menceritakan cerita yang sebenarnya mengenai Kim yang kini sudah menunjuk kuasa hukum baru dalam kasusnya dengan Hotman. Namun, terlepas dari sederet perseteruannya itu, sebagai salah satu aparatur penegak hukum, Rasman menilai segala persoalan yang sedang dihadapinya itu nyatanya tidak akan membuat nyalinya ciut. Ia bahkan mengaku siap bertarung secara hukum dengan meladeni satu demi satu para seterunya itu, dengan siap akan segala konsekuensi hukum yang akan terjadi di kedepannya. Lantas, langkah apa yang dipersiapkan Rasman untuk menghadapi sejumlah seterunya itu? Sebenarnya yang pintar itu Farhad Abbas. Pintar maksudnya itu ya mendorong-dorong kalian, ini dugaan saya ini ya. Dugaan saya Farhad ini pintar dia. Dorong-dorong Dennis, dorong-dorong Samsul, ini dugaan saya ini, dorong Kuya. Nah, Richard, nah, kejebak kau kan? Tak, dapat unsurnya. Oh, Richard juga dapat unsurnya. Tunggu aja bagian. Apalagi Kuya. Sekarang baru itu gitu loh. Jadi kalian selama ini enak cuap-cuap cerita tentang orang, giliran dilapor panik tentang Iklim Hakim. Saya ini pengacara yang profesional. Saya kalau urusan hati manusia, lihat tuh Medina Zain dengan Lukman. Itu aku dorong supaya mereka berdamai, rujuk, menghadapi masalah. Iklim Hakim itu makanya saya buat preskon itu atas permintaan dari Iklim Hakim, ada juga minta di-up, itu ada semua percakapannya, Hakim yang minta. Dan ingat ya, ketika preskon pertama kali di kantor saya, sudah disebut itu, Hotman, temui saya 7 kali 24 jam. Ingat tuh, 7 kali 24 jam. Maksud saya apa? Untuk berdamai mereka dan saya satukan. Dan itu sudah ada orang yang menjembatani. Nanti di pemeriksaan akan saya ungkap itu semua siapa orangnya. Mana mungkin saya diam aja. Ada orangnya. Ada take down, ada up, ada take down, ada up. Ada up, ada take down, ada semua. Tidak ada masalah bagi saya. Jadi urusan Iklim Hakim, bagi saya, yang penting selesai urusan dia dengan Hotman Paris. Oke, mau dia selesaikan secara pidana, monggo. Mau selesai secara damai, monggo. Mereka yang sudah berhubungan selama ini. Itulah buktinya bahwa saya sebagai pengacara tidak pernah berharap. Misalnya, kita preskon nih, kita minta 20 miliar ya. Lu bagi dua kita. Agak ada, bos. Jadi bagi saya apa? Biasa-biasa saja. Saya akan menunggu sikap resmi dari Iklim Hakim. Saya menunggu pernyataan Iklim Hakim. Ya, saya nggak mau bicara yang tidak penting. Karena kami sebelum dengan Iklim Hakim datang ke saya, kita nggak ada urusan dengan dia. Yang ada itu laporan Direktur LBH Forum Batak Intelektual Saudara Binto Mawi yang melaporkan ada akun yang bernama Hotman Paris Official, dugaan pornografi dan porno aksi, yaitu dalam kaitan universalitasnya adalah asusila. Itu saja yang kita kejar nih, video porno dan video porno aksi dalam dugaan kita. Dan itu sudah diperiksa 3 saksi, sudah diperiksa juga pelapor, tinggal memanggil Hotman Paris. Gitu, bos. Begini, saya ini bos, saya bilang saya ini ahli strategi. Makanya saya bilang saya ini punya legal mind, punya political mind, punya sociologist mind, punya intelligent mind. Apa itu? Ingat ya, kalau masalah Iklim Hakim, di awal Hotman mengatakan tidak ada apa-apa, belakangan ada hubungan spesial. Apa itu? Apa yang mereka lakukan? Iklim Hakim itu bukan berbicara kepada saya saja.
Iklim Hakim itu sudah berbicara kepada Ibu Ice, asisten bidang pelayanan korban kekerasan perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iklim Hakim sudah direkam, sudah berbicara, ada saksi semuanya. 2 kali di mobil dilakukan pelecehan seksual, 1 kali di apartemen, 1 kali di klub malam. Clear. Bukan rekayasa saya. Kalau Kim berbohong, tanggunglah itu nanti. Pengakuanmu itu yang di kementerian itu, tanggunglah pengakuanmu kepada saya. Surat-surat lengkap kok. Ada surat kuasa. Kalian jangan lupa ya, kuasa penerima kuasa itu bukan Rasman sendiri sebenarnya. Ada Bang Andar Situmorang, ada Leo Situmorang, ada nama-nama lain. Ya, dan ini sudah diketahui oleh Bang Andar semua tentang pengakuan-pengakuan ini. Ketika Iklim Hakim, saya dan Bang Andar Situmorang datang ke Polda Metro, membuat laporan polisi, akhirnya kami sepakati, saya ke Barreskrim, besoknya itulah buat pengaduan, laporan polisi, ada tanda terimanya. Saya nggak ada masalah bagi saya itu. Makanya Hotman Paris sudah nggak kencang lagi ngomongnya, karena dia bilang, iya kemarin penerima kuasa itu ada Rasman, ada Andar, terus ada surat yang ditandatangani oleh Iklim Hakim, itu permintaan Iklim Hakim, mungkin dia sudah tahu. Nah, jelaskan Hotman sendiri yang jawab, bukan saya. Saya kaget juga itu, katanya ada somasi lah dari saya. Saya nggak mau ngomong, tapi saya sudah jelaskan, silakan Kim yang berbicara. Kalau untuk manggil-manggil saya, tanya dulu organisasi saya dong. Hotman, Dennis, Uya, Richard, FA. Kalian tidak usah bermimpi. Saya ini kecut. Jadi kau Uya, kau Hotman, kau Richard, kau Dennis, kau FA. Tidak usah kalian pikir saya takut. Jangankan ke penjara, mati pun saya siap. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kalau dalam teori hukum kita, falsafah hidup kita sebagai seorang lawyer, fiat justisia, ruas sum. Tegakkan keadilan, kebenaran, meski langit runtuh sekali. Mengenai sikap tegas Rasman terhadap Dennis sebelumnya, memang sudah ditunjukkan Rasman dengan melaporkan Dennis ke pihak kepolisian Sumatera Utara dalam beberapa waktu belakangan ini. Hal itu terjadi karena buntut dari kegeraman Rasman kepada Dennis tentang apa yang selama ini Dennis suarakan lewat media sosial pribadinya adalah masuk dalam unsur pencemaran nama baik. Aksi Dennis yang dituding Rasman itu memang bukan tanpa alasan. Namun Dennis hingga sampai saat ini tetap beranggapan bahwa selama ini apa yang ia suarakan adalah bentuk dari caranya menegakkan keadilan dalam kasus hukum yang sedang menjerat Medina Zain, yang tidak lain adalah klien dari Rasman. Lantas, seperti apa kelanjutan laporan Rasman terhadap Dennis? Komunikasi apa? Dia sudah datang ke preskon gua nggak tegur dia di situ, maksudnya nggak mau ribut sama dia datang terus. Tutup aja langsung. Nggak perlu komunikasi sama dia, buat apa? Tunggu aja panggilan polisi. Saya tidak penting mau ketemu dia bukan siapa-siapa. Artis juga kagak. Karena saya merasa saya lebih bisa ngomong depan publik, memiliki kode etik. Saya bukan pengacara, saya bukan advokat, tapi saya memiliki kode etik. Saya tahu mana yang boleh dibicarakan depan publik, mana yang tidak, gitu loh. Yang tidak seperti Bang Rasman, melecehkan saya di depan mata, di depan publik, pas diwawancara kalian, melecehkan saya, menyebut nama saya, melecehkan saya, dan melecehkan seluruh kaum wanita dengan ngomong bongkar mesin, terus begitu. Buah pepaya lah jatuh, dia menghina dengan memakai gestur-gestur. Buah pepaya jatuh ke bawah, buah kelapa, itu penghinaan. Dan seorang pengacara sangat amat tidak pantas. Saya aja yang tidak lulus SMA, saya tahu itu tidak boleh. Makanya baru satu surat
LP saya buat. Udah panik kau kan? Udah panik. Selama ini Dennis ini rajin nih, pagi-pagi posting. Saya habis preskon di komen. Sekarang kau mulai menggeletar kan? Bawa ke LP itu, bawa laporan polisi. Cepat kau lapor polisi. Biar tambah lama kita tempur. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.